Hai teman-teman Hagios Youths and Teens, apa kabarnya nih? Pastinya dahsyat luar biasa dong. Oke, hari ini kita akan sama-sama memulai kegiatan kita dan sebelumnya kita akan angkat satu pujian, Rindu Selalu. Rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan, sebab ku sukai hadirat-Mu. Tak ingin ku terpisahkan dekat denganmu, itu yang ku rindukan, sebab ku dapati kedamaian. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Mari kita sama-sama bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, terima kasih atas penyertaan Tuhan. Kami boleh ada hari ini itu semua karena berkat dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan untuk pertemuan yang indah hari ini. Dan kami tahu Tuhan Roh Kudus-Mu bekerja dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Dan kami percaya, kami yakin setiap pujian yang kami naikkan berbau harum untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan sebentar Bapa, kami akan sama-sama memulai acara kami Tuhan. Kiranya Kau memberkati dari awal hingga akhirnya dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Kami siapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan sharing dari firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan percaya. Haleluya. Amin. Oke teman-teman, jadi di video kali ini kita kedatangan seorang yang luar biasa banget nih. Kalau kita lihat dari sosial medianya ya, dia aktif banget di sana sini, aktif banget di komunitas, aktif juga di gereja dan lain sebagainya. Nah, langsung aja, ini dia the one and only Ko Andi. Halo. Hai Ko. Halo semua. Apa kabar nih Ko? Luar biasa. Luar biasa ya. Tetap Harusnya semangat. jawabnya gini Ko, dahsyat luar biasa. Gitu. Yes gitu ya. Boleh, yes. Oke, lagi sibuk apa nih Ko sekarang? Sibuk Menyibukkan kerjaan diri. ya, kerjaan, hobi, komunitas, anak, ya kan. Agak sibukannya
macam-macam nih. Macam merambat ke sana sini apa ya. Makanya tadi kan aktif di sana sini, Iya. berarti relate ya kok, berarti aktif di sana sini. Nah saya penasaran sih, karena kemarin waktu aku diajakin buat ngobrol sama Ko Andi itu sebenarnya aku kepo kan, kayak karena aku sebenarnya sering lihat tapi belum tahu banget gitu, dan aku tuh penasaran, terus aku tanya sama teman-teman yang lain, terus boleh nggak sih tahu Instagramnya Ko Andi gitu kan. Terus akhirnya aku stalking lah, jujur aja nih, karena aku mau ngobrol sama Ko Andi, jadi aku agak kepo gitu. Ini sibuk apa sih Ko Andi, dan aku lihat tuh memang sibuk banget kayaknya di komunitas bersepeda gitu-gitu ya. Dan kalau ya sebelumnya teman-teman, jadi hari ini kita tuh temanya tentang fall down 7, get up 8. Jadi hari ini kita akan bahas banyak sekali sama Ko Andi. Tentunya teman-teman juga pasti rindu banget buat dengerin gimana sih pandangan Ko Andi tentang hal ini kayak gitu. Dan boleh sedikit cerita dulu kok pengalamannya gimana sih sekarang tuh kalau misalnya ya di keadaan pandemi kayak gini, terus Ko Andi tetap bisa aktif kayak gitu. Ada pertanyaan lain nggak yang? Oh kalau gitu langsung aja kayak gini dah. Sebenarnya aku mau tanya itu gimana sih Ko Andi itu, kan aku aja yang belum terlalu kenal Ko Andi, aku bisa terinspirasi nih dari sosial medianya Ko Andi. Nah mungkin aku mau tanya dulu, apa sih menurut Ko Andi teladan itu sendiri, karena aku juga sebagai pemuda remaja sering banget dibilang kamu harus jadi teladan nih, jadi teladan di tengah-tengah teman-temanmu, sekolah, kuliah, pekerjaan kayak gitu-gitu. Dan menurut Ko Andi sendiri apa sih itu teladan? Ya kalau balik tadi yang masa pandemi tadi, sebenarnya kita harus bersyukur. Apapun sebenarnya kita bisa syukuri sih, apapun kondisinya sebenarnya. Nah di masa pandemi itu memang khususnya kita sebagai pekerja itu memang terpukul. Di bulan Maret tahun lalu aja kita kalau bicara omset itu bisa turun hampir 80-90% kan. Nah itu kan ya luar biasa. Sedangkan nah ini mungkin bicara tentang teladanan itu, waktu itu kita tetap memutusin kita nggak akan PHK karyawan kan, nggak akan PHK karyawan, kita tetap pertahankan walaupun memang kondisi memang berat ya, sebagai pengusaha itu berat. Nah, disitulah mungkin banyakan karyawanku mayoritas tuh tidak seiman gitu loh. Nah disitulah mereka lihat bahwa wah ini bosku kok misalnya ownernya kok baik gitu kan, jadi mereka lebih semangat. Nah itulah sebenarnya bukan jadi teladan ya. Kalau teladan itu memang di ayatnya kita jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataan, dalam perbuatan. Tapi aku lebih pakai kata-kata kalau bisa di-sweet. Mungkin kalau teladan mungkin terlalu ngawang-ngawang ya, susah mungkin ya. Saya aja belum jadi teladan kan. Tapi lebih ke menginspirasi. Jadi hidup kita itu bisa menginspirasi buat sekitar kita khususnya. Minimal tuh buat keluarga kita. Jadi ketika dia lihat kemarin, kalau lihat yang terakhir, saya sampai miss ya, maksudnya waktu saya sepedaan saya foto gitu kan, terus anak saya yang kedua itu Adel, dia dekor-dekor terus ditunjukin ke saya, lihat-lihat nih aku yang bikin tuh, tulisannya Daddy is the best. Nah itu kan dengan seperti itu kita tuh bisa jadi inspirasi buat keluarga juga. Menurutku sih itu sih. Jadi kalau bicara teladan itu sebenarnya ya seseorang yang akan diikuti, gampangnya gitu. Orang yang akan diikuti. Oh kamu jadi teladanku ya, jadi akan ngikutin gitu. Kira-kira seperti itu. Oke. Nah ini. Ya itu tadi yang Ko Andi bilang ya. Jadi ya lebih baik pakai kata-kata menginspirasi ya. Jadi inspirasi. Jadi inspirasi buat orang lain, buat keluarga kita terutama kayak gitu. Dan tadi juga di pekerjaan mungkin aku dengar Ko Andi juga ya sempat yang dia ada keadaan di pandemi kayak gini, mungkin omset turun dan lain sebagainya, tapi bisa bangkit lagi begitu. Dan selanjutnya nih, aku mau tanya juga Ko Andi, ngomong-ngomong soal tadi menginspirasi kayak gitu. Tentunya kan kita, apalagi kayak aku anak muda tuh, pengennya kan ya itulah, maksudnya kehidupan kita tuh bisa jadi berkat lah buat teman-teman kita kayak gitu. Tapi menurut Ko Andi sendiri, apakah menjadi seseorang yang menginspirasi itu justru bisa jadi beban? Kadang kan kita justru
apa ya, kayak jadi teladan itu sendiri tuh jadi beban gitu loh buat kita, kayak aduh aku harus jadi teladan nih, aku anak Tuhan aku harus jadi teladan. Kira-kira ini menjadi beban nggak menurut Ko Andi, dan kalau atau malah justru sebaliknya, apakah menurut Ko Andi ini adalah sesuatu yang menyenangkan untuk dilakukan kayak gitu? Ya, jadi kalau beban karena kita lebih masang target ya, aku harus terlihat sempurna, terlihat spesial. Nah kadang itu tidak jadi kita apa adanya. Nah aku belajar dari dulu ketika aku punya nama baptis itu David. Nah aku belajar David itu apa gitu loh. David itu apa? David itu kan Daud kan. Nah aku mulai belajar biografinya. Daud itu jauh dari orang yang sempurna. Kalau kita lihat sekalipun firman Tuhan ngomong di Kisah Para Rasul, dia ngomong bahwa salah satu orang yang berkenan di hatiku. Tuhan aja sampai ngomong ini, termasuk orang yang berkenan di hatiku. Padahal kalau lihat hidupnya Daud, dia keluarganya juga berantakan, tapi dia jadi orang tuh apa adanya. Yang spesial tuh Daud tidak pernah mengulangi kesalahan yang sama. Kalau saya lihat seperti itu. Jadi dia jatuh. Kalau temanya tadi apa? Jatuh 7 kali, bangkit 8 kali. Dia mungkin jatuh ya berulang-ulang nih. Banyaknya dia jatuh, sebanyak dia juga bangkit gitu. Nah itulah Daud. Pada saat hidupnya dia itu sama Tuhan itu kayak tanpa retorika itu loh. Bukan sesuatu yang dibuat-buat. Jadi kalau dia ngomel sama Tuhan, ya dia ngomel gitu. Dia keluh kesah sama Tuhan, dia ngomong. Ini kalau dikupas sih panjang ya. Sampai kita tahu bahwa ada kemah tabut itu loh ya. Kan ada 3 kan. Ada kemah pertama itu Musa kan. Musa, kemah Daud, kemah Salomo. Nah Tuhan ngomong yang akan dipulihkan tuh kemah Daud. Loh why? Padahal kemahnya Musa itu ya juga nggak kalah sakral gitu kan. Kemahnya Salomo itu megah sekali. Kenapa yang mau dimana? Kemahnya Daud cuma sederhana, dia cuma ada tenda, di situ ada orang Lewi, 24 hour, 24 jam, setiap 8 jam berganti mereka naruh tabut di situ dan mereka menyembah Tuhan. 24 jam mereka lakukan itu. Tapi cuman sebuah kemah. Tapi kenapa Tuhan mau pulihkan itu? Ada satu hati yang benar-benar gak dibuat-buat. Dia lakukan itu memang dia tuh, ya dia memang cinta sama Tuhan. Dia lakukan yang terbaik sama Tuhan. Nah dia apa adanya. Nah Tuhan suka dengan seperti itu. Aku pikir kita jadi orang kayak tadi, kenapa kita takut jadi teladan? Kenapa kita takut menginspirasi? Takutnya karena kita hidup berpura-pura. Usahakan kita tuh jadi apa adanya. Jadi orang tuh apa adanya. Ini kelebihanku, tunjukin aja ini kelebihanku. Jangan takut kamu sombong kalau lebih enggak. Ini kelebihanku, tapi ini juga kekuranganku gitu. Setiap orang tuh dikasih Tuhan tuh berbeda-beda. Makanya kita harus belajar terus. Jadi orang tuh belajar. Apa sih kelebihanmu? Yang kelebihannya kita show up dulu kan, terus diasah terus. Kekurangan kita apa? Kekuranganku kita tahu ini. Nah, kekurangannya kita perbaiki. Jadi jangan sampai kita tuh aku harus jadi teladan buat kamu. Not as target. Tapi jadilah orang yang memang apa adanya. Stick sama firman Tuhan, apa yang Tuhan ngomong. Kalau kita lakukan itu, do the best, lakukan yang terbaik semua, sudah pasti kita akan jadi inspirasi buat banyak orang. Aku pikir itu sih. Jadi gak perlu jadi target aku harus sempurna, ini terlihat sempurna. Jadi apa adanya aja. Seperti aku rasa ya aku belajar dari Daud. Dia ngomong apa adanya sama Tuhan. Gak ada sungkan ya karena ini aku gitu loh. Kondisiku lagi seperti ini Tuhan gitu. Itu sih. Ya, jadi kalau dari Ko Andi katakan tadi berarti kita jujur ya kok. Jujur aja. Sama diri sendiri, tahu kekurangan diri kita, tahu kelebihan diri kita juga. Tapi jangan sampai
takut saat kita mau tonjolkan tadi kelebihan kita, justru kayak aduh aku takutnya aku sombong nih. Tapi sebenarnya kalau menurut aku kok itu mungkin perlu, daripada kita nanti terlalu gimana dengan kelebihan kita. Tetapi balik lagi berarti kita harus ingat juga, oh ini juga ada kekuranganku loh. Aku jadi di balik kekurangan dan kelebihan itu tadi ya kita harus datang dengan jujur, ini keberadaanku, aku bilang sama Tuhan ya ini aku gitu. Ya sebenarnya kita menerima kelebihan kita, karena seringkali kan Leni kamu MC-nya hebat banget loh, wah keren banget gitu. Ya kadang enggak, aku enggak. Jangan. Justru terima kasih ya buat pujiannya. Itu cara kita menerima semua apa yang Tuhan beri buat kita. Jangan sampai jangan, bukan aku kok, enggak usah. Ya thank you ya buat pujiannya. Thank you ya. Thank Tuhan. Tapi kalau kita ada kekurangan, dikritik, oh ya makasih banget ya gitu. Jadi jangan kita juga jadi apa adanya aja, nggak usah kekuranganku, ya udah biarin aja, kita perbaiki itu. Itu dia, kalau ada kekurangan perbaiki, kalau ada kelebihan tonjolkan dan terus kembangkan. Yes. Ya, kan gitu. Oke, kalau misalnya kita tadi sambungin sama statementnya Ko Andi yang bilang kelebihan itu harus ditonjolkan, dan aku juga tertarik sama salah satu caption dari sosial medianya Ko Andi. Bunyinya itu gini, be positive and becoming the best version of your life. Nah, dari statement itu gimana sih caranya, apalagi di keadaan yang kayak gini kan kok, gimana caranya kita bisa menunjukkan versi terbaik dari diri kita gitu kok. Oke, captionnya aja aku lupa mungkin. Kapan berarti itu? Aku ya ketahuan stalking. Malu deh. Nyari satu-satu ya. Be positive and becoming the best version of you. Jadi kalau dari captionnya itu kelihatannya ya atasnya ada caption lagi deh. Ya. Itu tentang don't judge. Maksudnya jangan menghakimi. Jadi seringkali itu kita lebih ngurusin orang lain gitu loh. Oh kamu kurang gini. Nah itu memang hebatnya manusia itu gitu. Dulu saya pernah sering kali ya, misalnya kita lagi desain sesuatu nih, entah itu invitation atau desain apapun. Begitu kita sudah desain, kita sudah bagus nih, apik banget nih desainnya, keren ini. Pernah enggak kalian ngalami seperti itu ya? Terus ketika kita rapat ya, ini desainnya. Satu orang langsung menemukan, tanggalnya salah. Loh, padahal aku tuh desain seharian tuh nggak ketemu loh kalau tanggal salah gitu. Kok dia bisa ketemu? Nah itulah hebatnya manusia. Kalau mencari kesalahan tuh cepet banget. Nah, cuman dalam hal ini kalau kita cuman fokus sama orang lain, akhirnya kita nggak fokus sama kita sendiri. Dan kita sibuk dengan ngurusin orang lain. Nah, tadi Zania cerita aku terus ada orang yang misalnya ngasih kritik atau ngasih apa? Mungkin ya kritik ya, lebih banyak kritik ya. Nah bukan berarti itu nggak bagus buat Zenia sih, accepted aja, terima aja. Tapi jangan sampai kita tuh jadi orang sing nantinya cuma ngurusin nembakin orang lain tok gitu loh. Akhirnya kita nggak bisa ngelihat diri kita sendiri. Nah ketika kita nggak sibuk menghakimi orang lain, kita bisa melihat hidup kita. Aku tuh kurang apa ya? Aku tuh harus apa ya? Aku tuh lagi apa ya? Apalagi di masa pandemi ini, mungkin kita harus dituntut ya. Sebenarnya bersyukurnya kita itu kalau di masa pandemi kita akan lebih kreatif sih sebenarnya. Sebenarnya karena kita kan mikir yang dulunya nyaman gini aja oke. Nah kita mulai mikir. Nah mungkin maksud captionnya tuh udah jangan ngurusin orang lain. Yuk, kalau kita lakukan sesuatu segalanya yang terbaik dalam hidup kita, apapun. Misalnya kamu ini suka nyanyi kan, asah terus di situ, asah terus. Someday suatu saat kan itu jadi the best versionnya kamu gitu loh, ya kan? Tapi kalau kita nggak pernah asah, ya kita nggak pernah jadi the bestnya kita sendiri loh. Kalau di sepeda itu saya suka dengan ini. Kita nggak ngalahin orang lain, kita ngalahin time-nya kita sendiri. Itu yang paling penting sini.
Nah, kadang susah itu adalah musuh terbesar kita itu adalah kita sendiri kan. Untuk kita diajak maju itu susah banget gitu loh, karena kita sendiri. Terakhir. Contoh ya, aku pernah baca satu koran gitu loh. Koran isinya itu tentang sprinter pelari sprinter di dunia. Waktu aku baca gitu, tahun sekian yang menang siapa? Nanti tahun sekian sudah ganti lagi. Tahun berikutnya ganti lagi. Tahun berikutnya ganti lagi. Nah, aku lagi mandang, kenapa yang ini kok enggak, tahun depannya enggak menang lagi ya? Ternyata mempertahankan sesuatu itu susah gitu loh. Meraih sesuatu itu gampang, tapi mempertahankan sesuatu itu susah. Nah, kita kalau merubah, misalnya aku pengen jadi the best nih. Nah, saat sekali itu bisa. Tapi untuk mempertahankan, misalnya ini nyanyi kan, suatu saat tampil tuh bagus banget. Nah, tapi untuk mempertahankan kita bisa bagus terus, itu yang berat. Makanya musuh kita itu diri kita sendiri. Itu sih. Ya, dari yang kau Andi sampaikan tadi berarti kita harus jangan sibuk buat ngurusin orang lain, bercerminlah, maksudnya ya kita lihat kekurangannya kita juga ini jangan sibuk untuk ngeritik orang lain dan lain sebagainya. Untuk itu, jadi saat kita mungkin sedang dalam versi terjelek dari diri kita, yang maksudnya lagi nggak bagusnya, mungkin dalam keadaan yang jatuh itu tadi, kita justru bisa bangkit, kita perbaiki apa yang seharusnya kita perbaikin kayak gitu. Nah, mungkin yang terakhir nih, kok aku pengen dengar quotes atau kata-kata atau pesan-pesan lah buat teman-teman dari Hagios Youth and Teens kayak gitu. Gimana sih supaya kita bisa tetap berada di tingkat yang sekarang. Kalau kita udah merasa itu baik, ya kita harus next level lagi, dan kayak saat kita jatuh kita juga bisa bangkit dan gak menyerah gitu. Oke, ini kan soalnya pemuda dan remaja ya, Hagios. Mungkin pesannya kudu rohani sedikit ya. Aku punya satu ayat yang sampai hari ini tuh aku terinspirasi dengan ayat itu. Itu Pengkhotbah 9 ayat 10, kalau nggak salah ya. Iya betul. Ini aku pernah dulu buat WO itu wedding organizer itu masterpiece gitu. Nah, ini ada P-nya di tengah, tak besarin, terus tak kasih atasnya kasih 9.10 gitu. 9.10 itu dulu aku kepikiran sempurna itu 10. Tapi kan susah jadi sempurna. Kadang 9 aja, tapi kita arahnya jadi sempurna gitu loh. Walaupun segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana-mana engkau akan pergi. Kerjakanlah itu dengan sekuat tenaga. Jadi lakukan segala sesuatu itu maksimal yang kita bisa gitu loh. Percayalah, ketika kita lakukan the best yang apapun ya, walaupun itu bukan yang terbaik itu artinya sempurna itu. Misalnya kita harus nilai 10, ya kita lakukan, nyoba ke arah sana. Even nanti hasilnya 7, tapi kita tetap lakuin the best. Nah, pasti kita akan progres, pasti kita akan berkembang gitu loh, berkembang. Jadi misalnya, ini nyanyi gitu kan, suka di situ, lakukan the best, lakukan segala sesuatu tuh all out. Cita-citanya anggap aja, kasih aja, aku mau jadi Indonesian Idol apa gitu, atau seperti apa gitu kan. Masalah nanti mau jadi sana atau tidak itu urusan nanti, tapi kita lakuin segala sesuatu itu yang terbaik. Nah, kalau kita satu lagi hubungin dengan talenta itu, yang ada 10 talenta, 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta ya kan. Yang 5 jadi 10, yang 2 jadi 4, yang 1 enggak jadi apa-apa. Bahkan Tuhan ngomong kamu tuh malas gitu loh.
Jadi bukan mungkin kita diskusinya dulu waktu sama pembimbing itu pernah diskusi. Yang 5 tuh dulu pernah jadi 1 belum ya? Waktu dikerjakan kan dia dikerjakan kan. 5 talenta itu dikerjakan entah itu buat beli apa, kulaan apa gitu kan. Pernah nggak pelugi gitu loh. Terus nantinya jadi kalau bicara temanya pernah nggak jatuh dulu kan? Waduh rugi nih misalnya. Dulu sampai kita diskusinya gini, pernah nggak yang 2 itu entek dulu habis ditipu orang terus dia akhirnya bisa bangkit jadi 4. Nah, yang Tuhan lihat kan mungkin bukan hasil akhirnya, tapi prosesnya kamu melakukan ke sana itu yang. Nah, 1 dia nggak ngelakuin apa-apa. Dia mungkin sibuk aja. Akhirnya dia ngejat, Tuanku itu pelit, ini. Jadi yang tadi kan, cuman ngelihat orang lain, ngejat orang lain. Jadi dia akhirnya nggak rise hidupnya, dia nggak hidupnya sendiri itu stuck gitu loh, stuck. Aku pikir itu sih buat anak muda sekarang, apalagi sekarang challenge-nya makin banyak, ya kan, tantangannya makin besar, dunia juga geraknya semakin cepat, ya kan. Terus close with God, tetap dekat sama Tuhan, karena dekat sama Tuhan itu kita ada perlindungan, yang pasti ada hikmat, dan yang pasti ya Tuhan pengen kerja sama kita. Ya kita juga harus kerja dekat sama Tuhan 100%, kerja juga 100%, belajar 100%. Hasilnya serahin semua, tapi pasti akan ada, pasti. Itu sih Reni. Oke, Ko Andi, terima kasih banyak. Terima kasih banyak buat masukan-masukannya, buat pendapatnya, buat pandangannya dari awal tadi sampai akhirnya ini. Dan banyak banget, aku juga banyak belajar banget dari Ko Andi. Jadi kalau bisa aku ambil dari yang terakhir Ko Andi sampai ini nih, memang ya kita sebagai anak muda ya mungkin semakin banyak tantangan ya di luar sana. Mungkin berbeda lah zaman kita sekarang mungkin dengan zaman orang-orang tua kita dulu. Mungkin sekarang tadi lebih cepat, lebih kita dituntut banyak untuk ini itu dan lain sebagainya. Tapi kita sebagai anak muda, gimana caranya menghadapi tantangan itu tuh harus semangat, harus tetap bisa bangkit lagi, harus ya itu tunjukin versi terbaik dari diri kita, maksimalin semuanya. Dan tadi jangan pernah kecewa sama hasilnya, karena kalau kita udah dengan senang hati dan dengan tenang yang kayak oke, aku akan maksimalkan apa yang aku bisa, ya bagaimanapun hasilnya pasti kamu akan tetap puas tuh loh. Pasti kamu akan tetap mendapatkan pasti akan dapat sesuatu dari itu. Pasti ada dapat sesuatu, pembelajaran kayak gitu dari prosesnya. Ingat dulu waktu kita retreat di mana ya, lupa, waktu ada Pak Sony soalnya, dia pernah ada satu ilustrasi itu keren banget itu. Ini sampai tak sampein ke teman-teman sepeda kan waktu itu, waktu kita latihan kok kelihatannya nggak maju-maju nih aku nih. Nah itu ilustrasinya gini, Tuhan aku tuh pengen kuat, Tuhan aku tuh pengen kuat, aku pengen oke, coba kamu lihat batu yang begitu besar itu, dorong batu itu, Tuhan yang nyuruh loh. Kalau Tuhan yang kayak Musa itu, angkat tokatmu, ya kan, tahu terbelah itu, dorong batu itu. Wah ini dorong berarti aku sudah kuat nih. Wah mesti hancur nih berarti. Dorong 1 hari sampai lama. Tuhan dorong. Dia berharap bahwa batu itu akan hancur dan dia semakin kuat. Dorong sampai akhirnya dia capek toh. Gue sudah letih. Tuhan nggak bisa Tuhan. Aku nggak kuat Tuhan. Kamu salah Tuhan gini. Dan Tuhan cuma ngomong, oke, batunya memang nggak terdorong, nggak bergerak sama sekali. Tapi lihat tubuhnya mulai berisi, tubuhnya mulai berotot. Karena dia lakukan semua itu dengan sekuat tenaga. Batunya masalahnya nggak bergerak, tapi dianya semakin kuat ngadepinnya. Nah, aku juga waktu itu akan sampai share ke teman-teman, aku bilang menginspirasi, artinya mereka, oh iya ya benar ya. Nah kita sebenarnya kalau bisa do the best apapun tuh, dunia itu akan dengar kita sih sebenarnya, dengar kita kan, mau apapun agamanya dia akan dengar kita, karena kita lakukan yang terbaik. Oh iya ya benar ya gitu kan. Nah itu pengalaman aja, pengalaman. Jadi kalau kita lakuin yang terbaik, pasti kita akan menjadi inspirasi buat orang dan menjadi manfaat buat kita sendiri. Itu. Oke, untuk jadi teladan
Dan untuk menginspirasi itu nggak seperti membalikan telapak tangan, butuh proses yang panjang. Oleh sebab itu kita teman-teman Hagios Youth and Teens, kita harus tetap ada dalam jalurnya Tuhan, jangan pernah menyerah, tetap bersemangat terus dan siap untuk menjadi dampak dalam keadaan dan situasi pandemi yang seperti sekarang ini. Siapa lagi sih sosok-sosok yang kita jadikan sebagai teladan, dan apakah kamu siap dan sanggup untuk menjadi teladan? Nah, begitulah perbincangan kita sore hari ini bersama Ko Andi. Sekali lagi terima kasih banyak Ko, dan saya minta Ko Andi bisa tutup kegiatan kita hari ini dengan doa, dipersilakan. Oke, mari yuk kita doa. Bapa, mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan buat kasih setiamu, buat anugerahmu, kebaikanmu yang menimpa dalam setiap hidup kami. Kami bersyukur kalau kami ada sebagaimana kami ada hari ini. Itu bukan karena kuat dan kami ya Tuhan, tapi semua karena kebaikan dan anugerah Tuhan. Terima kasih buat kesehatan yang telah Kau beri. Terima kasih buat keadaan apapun yang terjadi saat ini. Kami mau tetap bersyukur ya Tuhan. Kami dengan rasa bersyukur ya Tuhan, kami bisa melakukan hal-hal yang besar ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kalau hari ini kami belajar tentang keteladanan ya Tuhan. Kami belajar tentang memberi yang terbaik ya Tuhan. Karena kami tahu ya Tuhan, kami bersama dengan Tuhan yang besar dalam setiap hidup kami ya Tuhan. Kami ingin rindu lakukan segala sesuatu the best yang kami bisa lakukan ya Tuhan. Kami lakukan yang excellent ya Tuhan, yang kami bisa ya Tuhan. Dan kami percaya kami akan menginspirasi buat banyak orang. Tanpa harus kami menjadi inspirator, tapi dengan kami melakukan segala sesuatu yang terbaik, kami akan pasti memberi inspirasi buat banyak orang, bahkan bisa menjadi teladan buat banyak orang ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Beri hikmat buat setiap anak-anak muda di tempat ini ya Tuhan. Beri kekuatan ya Tuhan, kami bisa berjalan tetap terus dalam kondisi apapun ya Tuhan. Sehingga kami boleh memperkenalkan bahwa Tuhan kami adalah Tuhan yang besar atas hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Hagios Youth and Teens, excellent, Ready. ready.